Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kacaumu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Oh, bila biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Halo pemirsa dan pendengar setia RRI Net, kali ini live musik hadir kembali. Dan seperti biasa persembahan kali ini dari RRI Biak. Bagaimana kabarnya pendengar dan pemirsa RRI Net?
Apalagi di tahun baru kali ini ya, tahun baru 2025. Gak kerasa aja nih, ibaratnya kita bangun tidur udah tahun baru aja nih. Tentunya semangat baru, kesempatan baru, dan juga banyak banget harapan yang ingin kita capai di tahun baru kali ini. Mudah-mudahan tercapai semuanya buat pemirsa dan pendengar setia RRI Net. Amin. Nah, semangat kali ini, semangat banget sih Hanif ya, sampai belibet banget nih untuk berbicara karena Hanif tidak sendiri, Hanif bersama narasumber yang sudah sangat excited banget untuk Hanif bincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Nah, ini langsung kita sapa aja dari Du Voice ya, dari grupnya. Ya, kita tepuk dari tangan dulu Du dong, ini agak Voice. sepi banget ya. Nah, dari Du Voice, oke. Tapi sebelum itu ibaratnya tak kenal maka tak sayang ya, maka kita perkenalan dong dari kakak sebelah saya dulu dong. Perkenalan dan juga posisinya sebagai apa nih? Oke, saya Joy, biasa dipanggil Joy. Saya di sini kita sebagai vokal duo. Ya, jadi vokal duo. Jadi saya sebagai Joy dan juga Perkenalkan, nama saya Heri. Di sini saya sebagai gitaris dan juga mengisi di vokal juga. Oke, berarti ini duo ya. Ya, betul. Berarti sekali. ini arti dari Du Voice nggak sih? sebenarnya dari Du Voice sendiri itu dari dua kata ya, duo Oke. sama voice. Duo artinya dua dan voice suara. Jadi saya ambil namanya kayaknya potong kepenggalan di Du sama voice jadi Du Voice. Oke. Sebelum kita menggali lebih dalam nih Kak, ya kan? Tadi Kak Joiner sama Kak Heri. Kak Heri, aduh mulai ngingat. Oke, Kak Joiner nih, saya tanya ke Kak Joiner nih, mungkin awal terbentuknya Du Voice ini gimana Kak? Karena kan banyak juga nama-nama grup yang mungkin kakak bisa ambil ya. Tapi ini kenapa bisa sampai unik banget nih Du Voice? Mungkin bisa Kak jelaskan nih, mungkin dari apa terinspirasi gitu? Oke, mungkin dari awal mulanya itu waktu awal kita ketemu, pertama kali kita ketemu di kafe ya. Ya kita ketemu di kafe, tapi waktu itu belum sampai yang bestie, belum bestie, jadi baru baru kenalan doang. Habis itu akhirnya ketemu di salah satu pantai gitu, di tempat rekreasi juga. Nah kita sering banget main di sana. Ada coffee shop juga di situ. Nah kita sering banget nyanyi bersama. Akhirnya saya mikir ya kayaknya kita bentuk vokal duo grup gitu. Kita bareng-bareng nyanyi karena sama-sama suka nyanyi. Tapi dia memang spesialis bagian sound sama gitarisnya juga. Gitu. Dan akhirnya saya ngomong ke Heri, gimana kalau kita bikin grup The Voice dan kita bakalan sama tim juga, ada dari tim kreatif kita. Jadi mencoba untuk memulai hal yang kecil yang baru di tahun yang baru. Asik. Oke, berarti itu sekilas ya. Mungkin bisa ingat gak sih awal pertemuan itu tanggal berapa tuh? Kayaknya kita ketemu tahun lalu ya kalau nggak salah. Oke. Awal ketemunya itu kita tahun lalu, tapi untuk tanggalnya sendiri pasti lupa karena udah lama sih. Berarti itu. masih fresh juga sih ya. Ya, masih fresh juga. Oke, ini saya ke Kak Heri dulu ya. Ya, boleh. Nah, Kak Heri ini bagaimana ini tanggapan setelah Kak Joiner ini memberikan yuk bergabung nih. Pas awal tanggapan Kak gimana nih? Langsung gas atau gimana nih? Awal-awal sih karena apa? Sebenarnya saya juga punya rencana yang lain ya sebenarnya. Jadi waktu Kak Joy dia mau membentuk grup, sebenarnya awal-awal ya udah deh ikut-ikut tapi kurang 100% gitu. Oke, yang penting Ya, ikut aja dulu yang deh. penting ikut Gas aja aja dulu dulu nih. ya. Oke. Iya. Cuman setelah itu Kak Joy menerangkan dia punya visi misi ke depan, akhirnya wah bagus juga nih. Ya udah, saya berkecimpung sama Joy di Du Voice ini. Ya. Oke. Terus mulai awal sudah tergabung itu, udah mulai bergabung ini tampil di mana nih? Perdana tampil di mana ini sudah berdua? Du Voice itu. Mungkin masih ingat gak sih di awal tampil berdua nih? Mungkin karena Ya, itu. biasanya kan sendiri-sendiri nih. Sekarang sudah Du Voice tuh gimana nih? Kalau tampil perdana kayaknya baru di beberapa coffee shop kecil ya. Tapi kalau kayak misalkan perdana ya ini emang perdana juga di RRI. Oke, berarti ini perdana ya. Tepuk tangan dulu dong. Perdana Ini juga berarti di perdana RRI. ya. Oke, langsung kita undang dong karena ini perdana banget nih. Oh, berarti masih dari coffee shop ya, dari tempat ke tempat dulu ya. Masih di cafe, di coffee shop gitu dan sekarang kita ada di RRI. Asik. Oke, berarti itu sudah mulai agak kelihatan nih ya.
mulai dari perjalanan The Voice itu gimana nih. Tapi saya coba tanya satu-satu dulu deh dari Kak Joiner dulu nih. Dari Kak Joiner dulu, bagaimana sih awal perjalanan kakak mengenal dunia musik nih? Karena kakak sebagai vokalis ya, mungkin ada keturunan dari keluarga atau ada gimana nih? Kalau memang dari keluarga ya mungkin dari papa ya, karena Oke. papa penyanyi dan juga sekaligus pemain musik. Awal saya benar-benar ada di dunia musik itu waktu 2017 saya ikut audisi di SMA. Nama lombanya itu Bintang Radio. Oh, wow. Oke. Jadi ikut lomba Bintang Radio, akhirnya menang juara 1 dan mewakili Biak Kemana tuh? ke Ambon. Oh, asik. Ya. Terus gimana tuh? Mungkin karena waktu itu pertama kali dan pertama kali ikut juga menang dan pertama kali juga mewakili Biak. Jadi gugup, excited, campur aduk lah. Oke, pasti banyak banget ya, nervous juga ya. Iya, iya. Itu awalnya sudah punya niatan banget untuk saya pengen deh ikut Bintang Radio kapan lagi, atau ya gas aja dulu deh, yang penting ikut aja dulu, atau gimana nih? Jadi waktu itu kan lombanya di sekolah, dan di sekolah itu yang ikut lomba nyanyi audisi cuma berapa doang. Jadi nggak semua ikut nyanyi, dan kebetulan menang. Oke, Kebetulan berarti ibarat ini iseng-iseng gak sih? Iseng-iseng berhadiah memang. Oke, tapi dari sebelum ikut audisi ini sebelumnya sudah sering banget tampil di sekolah atau gimana nih? Iya, kalau memang dari kecil udah sering banget tampil di acara-acara kayak di sekolah, kemudian di acara-acara wedding. Oke. Jadi sudah mungkin dari SMP ya saya udah tampilnya. Dari SMP ya. Itu mulai mengenal musik itu apa? Otodidak atau diajarin papa atau gimana nih? Diajarin papa. Oke. Jadi memang papa suka banget main gitar, dan kita di keluarga itu hanya saya aja yang pengen mendalami musik. Oke. Gitu. Dan akhirnya papa ngajarin gitar dan lain sebagainya, tapi saya fokusnya ke vokalis. Dan di situ dari awalnya saya akhirnya fokus lebih ke musik. Oke. Tapi sebelum itu mulai belajar juga gitar. Iya, baru belajar gitar ya. Baru belajar gitar. Oke. Jadi Kak Heri juga ngajarin saya. Oke. Gitu. Sekarang kita beralih deh ke Kak Heri dulu nih. Bagaimana nih Kak perjalanan kakak mengenal dunia gitar? Nah, gimana nih Kak? Kan banyak ya alat musik yang bisa kita mainkan. Kenapa Kak sampai jatuh cinta nih kepada gitar? Ya, jadi awalnya itu pas saya SMP ya. SMP kebetulan di waktu itu kita ada jam kesenian dan budaya. Nah, pada waktu itu ada satu teman kelas saya yang nanya, "Her, ini mau praktek bisa nggak ya main musik ini? Saya mau sombong dong." Oke. Saya mau sombong dikit lah. Terus saya bilang gini, ya udah, ntar saya aja yang main gitar karena kebetulan di situ cuma ada gitar saja di ruang seni budaya itu. Tapi waktu itu saya nggak bisa main. Cuman karena mau sombong bilang, ya udah nanti saya aja yang main. Ya udah gitu deh ya. nanti saya yang main. Ya udah pas udah kayak gitu dikasih waktu 1 minggu buat latihan, nanti baru tampil lagi. Saya pulang karena kebetulan bapak saya bisa main gitar kan. Aduh, berarti ini sama-sama keluarga pemusik ya? Bapak saya bisa main gitar, akhirnya saya minta diajarin sama bapak saya. Jadi dalam 1 minggu itu benar-benar itu dilatih chord yang dasar-dasar sampai yang bisa main lagu, ganti kunci segala macam. Akhirnya pas minggu depannya jadwal seni budaya lagi, kita langsung praktek sama teman saya itu. Oke. Jadi benar-benar kayak cuman mau menyenangkan orang aja gitu. Oke. Ya. Itu pas diajarin papa itu gimana nih? Kan yang namanya cowok itu cepat bosan gak sih ya? Itu langsung main deh karena takut dimarahin papa, nanti takut nggak diginin tuh gimana nih? Oh, kalau untuk bosan sih enggak ya, karena enggak kan pada satu sisi kan saya memang senang begitu. Senang untuk belajar, waktu itu senang belajar hal-hal baru. Jadi bukan cuman gitar saja yang menyenangkan pada saat itu. Jadi salah satunya yang bisa mengisi hari-hari saya ya bermusik, main gitar. Berarti mulai dari SMP ya? Ya, dari SMP. Terus gimana nih perjalanan dari SMP, SMA, berlanjut bermain gitar atau pernah ada ikut audisi atau gimana nih?
Dari SMP itu cuman main di rumahan, nggak pernah kayak ke kafe-kafe gitu, nggak. Cuman pas di jenjang kuliah sebenarnya saya juga pernah ikut apa namanya salah satu ajang pencarian bakat itu kalau tidak salah 2016 ya 2015 di Indonesian Idol juga. Oh wow. Hanya saja nggak sampai tingkat yang ke atas itu, nggak sampai juga sih. Itu gimana perasaan itu pas mau ikut ajang Indonesian itu? Perasaan pasti yang paling besar adalah kegugupan ya, nervousnya tingkat tinggi. Sih ya. Terus saingannya juga kan ya di ibu kota ya, dibilangnya di ibu kota, jadi saingannya juga berat-berat. Jadi ya gitulah, berusaha untuk lebih baik aja. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, ini Kak Joyner dan juga Kak Heri nih, selain bermusik dan juga dunia musik ya, bagaimana nih Kak, kesibukan Kakak nih? Kesibukan Kakak selain itu gimana nih? Tapi tunggu sebentar dulu, kita jeda dulu ya, karena mungkin pendengar dan juga pemirsa RRI.net sudah nggak penasaran ya dengan lagu kedua yang akan dibawakan oleh The Voice nih. Lagu kedua apa nih Kak? Cintaku, Oke, dari Krisye. Oke, pemirsa dan pendengar setia RRI, jangan kemana-mana, tetap di Live Musik RRI Biak. Ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh cinta, akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku, gelora asmara, seindah lembayung senja. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang mengandung rerumputan. Oh, oh cinta, akan ku berikan pada hatimu yang damai. Cintaku, gelora asmara, seindah lembayung senja. Ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Nikmat bercinta. Oke, baik pemirsa dan pendengar setia RRI.net, kita kembali lagi di Live Musik RRI Biak. Nah ini sempat kepotong tadi nih Kak ya. Ini kita tanya, sebenarnya mau tanya kenapa sampai milih lagu kedua nih. Tapi sebelum kita mau tanya nih, kenapa kesibukan Kakak ya, selain Kakak sebagai pemusik dan juga berkarir ya di dunia musik, mungkin Kakak bisa kasih apa nih, kesibukan Kakak selain dunia musik apa nih Kak? Ya, jadi kalau kesibukan saya sendiri, saya
tutor dan sekaligus ngajar bahasa Inggris di beberapa sekolah dan juga di beberapa kampus. Gitu. Dan juga fokusnya saya di pariwisata. Jadi biasa juga tour guide buat tamu-tamu dari luar negeri. Seperti itu. Berarti Ani bisa les bahasa Inggris nggak sih? Bisa banget. Bisa ya. Bisa banget. Ada nomor tertera nggak sih? Ada. Ada ya. Lanjut di Kak Heri lagi nih. Kesibukan kakak apa lagi nih selain dunia musik? Kalau saya daily-nya itu saya bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu pusat oleh-oleh ya di Biak. Terus selebihnya ya menjalankan ada beberapa usaha juga yang saya lakukan. Basically itu di bagian makanan juga. Ya. Jadi untuk teman-teman boleh promo nggak sih ini? Aduh, boleh ya? gak sih? Nggak usah ya. Ini ibaratnya multitasking banget ya. Ya gitulah keseharian saya sebagai seorang karyawan dan juga sebagai seorang pengusaha kecil-kecilan lah. Ya. Masih di Kak Heri nih, bagaimana sih Kak membagi waktu nih? Karena banyak banget aktivitas yang harus Kakak selesaikan ya. Iya. Bagaimana Kakak mungkin kan ada job yang harus Kakak lakukan juga bersama Kak Joiner, mungkin bisa bagi nih. Ya. Apa aja tuh Kak? Jadi kalau untuk manage waktunya karena setiap hari sudah seperti itu ya, maksudnya berjalannya setiap hari seperti itu. Jadi tidak terlalu yang harus seperti apa untuk memanage waktu. Jadi start untuk bekerja di tempat saya bekerja itu dari 5:30 pagi, nanti pulangnya jam 3 sore. Setelah itu saya lanjut lagi untuk di tempat usaha saya. Kebetulan ada 2. Jadi bagi waktu nanti mungkin di sini berapa jam, di sananya lagi berapa jam. Dan seterusnya seperti itu dari Senin sampai Kamis. Nanti hari Jumat Sabtunya saya baru melakukan aktivitas saya sebagai seorang pemusik di salah satu kafe di Biak. Ya. Wow. Ya. Lanjut deh di Kak Joiner lagi nih sebagai tutor ya. Banyak banget mengajar bahasa Inggris juga. Terus apa tadi nih Kak? Selain bahasa Inggris apa tadi Kak? Tour guide. Tour guide ya. Ini gimana sih Kak membagi waktu ala Kakak nih, Kak Joiner nih gimana nih? Karena Kakak juga sebagai vokalis juga ya. Bagaimana sih nih Kak? Kalau membagi waktu apakah sebagai tour guide sambil nyanyi juga atau gimana? Iya. Sambil nyanyi juga. Iya pasti. Gimana tuh Kak? Jadi kalau untuk saya sendiri saya tidak terlalu banyak yang kesibukan banget karena untuk ngajar juga saya hanya nggak sampai 2-3 jam gitu. Next, habis itu lanjut lagi kalau ada job untuk tour guide, baru kita lanjut lagi. Jadi tidak yang sebanyak seperti Heri yang harus start dari jam 6 pagi. Betul banget ya. Yes. Wow. Ini banyak banget ya. Yang banyak ini ibaratnya multitasking gak sih ya? Apalagi teman-teman yang banyak banget pekerjaan harus mereka satset gitu ya. Nah, bagaimana nih terkait lagunya tadi dibawakan itu? Kalau Honey Flat lagunya sendu banget dan banyak arti nggak sih pesan dalam dari Tulus nih? Mungkin ada satu lagu yang relate nggak sih dari kakak-kakak nih? Yang pernah relate gak sih? Punya satu lagu yang langsung ingat lagi mantan atau ingat apa ya gitu? Atau ingat masa lalu atau throwback atau gimana nih? Mungkin dari Kak Joiner dulu nih. Kalau dari saya mungkin lagu Tulus ini jadi lagu yang mengingatkan saya bahwa saya jangan terlalu, kalau bahasa Jawanya jangan terlalu ngoyo. Oke. Ngoyo. Jangan terlalu ngebet lah. Jadi lagu ini mengajarkan saya juga tentang memaafkan diri saya. Gitu. Betul banget. Makanya kenapa saya tadi bawa lagunya yang paling pertama itu Tulus Diri. Terus kalau dari Krisya ini Cintaku masih di Kak Joiner dulu nih, gimana nih? Atau Kak Heri, siapa mau jawab dulu nih? Kalau saya sih masih menunggu ya. Kalau Kak Heri gimana? Oke, kalau mungkin kesan dari saya di lagu yang kedua ya, Cintaku, karena posisinya sekarang saya sudah berpasangan. Ya, namun mungkin walaupun belum sampai ke jenjang yang serius seperti pernikahan atau apa, hanya saja di sepanjang jalan kan kita selalu ada permasalahan. Betul banget. Jadi yang mau dikatakan mungkin selama berjalan ada masalah, tapi istilahnya saya akan tetap kembali ke sana. Betul banget. Gak mungkin pindah-pindah lagi tuh, nggak. Betul banget. Ibaratnya saling introspeksi diri ya. Saling introspeksi. Nah, ini
ada nggak sih Kak Joiner maupun Kak Heri ini lagu apa nih role model atau tokoh yang terinspirasi sampai saat ini kakak bisa menjadi vokalis atau gitaris nih? Mungkin kakak dari kecil ada mengidolakan siapa nih? Sampai sekarang menjadi role modelnya kakak nih, mungkin siapa nih? Kak Joiner dulu deh. Kalau dari saya role model saya kayaknya banyak banget. Oke, tapi siapa deh? Dari Indonesia atau Oke. internasional? Kalau dari internasional sendiri ya penyanyi-penyanyi lawas seperti Celine Dion, Whitney Oke. Houston. Kalau penyanyi Indonesia, Chrisye. Chrisye, oke. Kemudian juga beberapa penyanyi seperti Dira Sugandi dan juga penyanyi-penyanyi lawas. Saya suka banget lagu-lagu Iwan Fals juga. Oke. Yes. Oke. Terus kalau Kak Heri nih, idola dari siapa nih? Kalau saya idola sebenarnya banyak juga ya Banyak yang bisa ya? menginspirasi, hanya saja yang menjadi patokan besar itu ada penyanyi lawas juga namanya Daniel Sahuleka ya. Oke. Itu dia adalah penyanyi Ambon yang beraktivitas di luar negeri di Belanda. Oke. Belanda. Jadi dia itu suaranya udah bagus, tinggi, bisa main gitar bagus juga. Betul banget. Jadi betul-betul menginspirasi saya seperti itu. Oke. Sampai lupa nih Hanif. Genre di The Voice ini apa nih? Apa fokus di genre pop atau bisa lainnya tuh gimana nih? Kalau dari saya sih kita bakalan fokus di pop, funk sama jazz. Oke. Mungkin nanti kalau biasanya kan kalau kita nyanyi kita bagi-bagi, misalkan ada beberapa lagu gitu, ada yang pop sama mungkin lebih banyak ke jazz. Tapi juga lagi persiapan lagu genre indie. Genre indie, Ya, oke. Itu untuk nanti single. Oh, udah ke-spill nggak sih? boleh, Udah boleh. ke-spill nggak sih? Atau langsung kita bahas aja nggak nih? Boleh lah Terkait kalau spill single sedikit perdana saja. ya. Ini Pak Adi udah kedenger single perdana nggak sih? Katanya ini ada single perdana ya? Iya, jadi saya sama Bisa Heri, bahas sedikit nggak sih? untuk apa tuh, untuk terkait lagunya apa mau Iya. nyanyi sepenggal? Bisa keduanya dong. Oke, kalau saya nyanyi sepenggalnya bunyinya kayak bersama kita bisa Oke. arungi semua mimpi. Yes, sepenggal aja dulu ya. Wow. Terus apa nih? Di balik single perdana perjalanannya gimana nih? Iya, jadi itu lagu itu memang saya awalnya tulis untuk saya dan Heri karena kami berdua punya mimpi yang sama. Kita pengen banget punya tim kecil yang jadi ada vokalisnya, ada gitarisnya, sama ada tim kreatif juga. Betul Dari banget. teman-teman juga. Sapa-sapa dulu dong ini yang di belakang ya tim-tim layar nih. Orang-orang hebat tim kreatif saya. Oke. Terus gimana nih perjalanan bersama tim-tim ini nih? Luar biasa ya. Kita jadi dari yang sebelumnya itu hanya teman nongkrong, akhirnya kita mencoba untuk berani gimana kalau kita coba untuk ada di dalam showbiz juga, Oke. alias show bisnis ya. Pengen coba gitu dan pengen buat yang beda dan baru. Oke, ibaratnya apalagi di tahun baru ini ya. Oke. Kita break sejenak dulu ya. Kita langsung lanjut di next lagu ketiga ya. Lagu ketiga dari apa? Dari Marcel ya? Ya, dari Marcel. Mau dibawa kemana? Oke, pendengar kita break sejenak lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Live Musik RRI Biak. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini. Kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita?
Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati, kau tahu hanya untukmu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Oh, mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Oke, baik pemirsa dan pendengar setia RNN, kita kembali lagi di live musik RRI Biak. Nah, kita masih bahas nih ya terkait single perdana, karena udah di-spill nggak sih? Mungkin kita masih bahas nih terkait single perdana kakak nih ya. Kalau tadi kan ini tanpa musik ya, nanti mungkin bisa sambil diiringi nggak sih? Boleh nggak sih ya? Spill aja nggak sih Pak Gen Rev ya? Tapi sebelum itu nih, sebelum kita bahas tentang lagu ini, kita bahas dulu nih. Kapan mulai terbentuk lagu itu nih kakak? Iya, jadi lagu itu masih baru banget. Masih baru banget. Kita masih banyak banget kayak masukin nada, turunin nada. Jadi tadi yang ref itu memang masih lagu yang masih mentah, gitu. Jadi kalau untuk langsung di spill kayaknya jangan dulu. Jangan dulu. Jangan ya? dulu. Nanti Jangan dulu. Nanti perdana. Karena kita masih penggarapan lagu juga, jadi masih banyak banget lirik sama nada yang kita masih ubah. Gitu. Semoga next ya nanti kita undang kembali lagi, sudah tercipta lagi lagu perdananya. Siap. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini terkait lagu perdana ini ya, Kak Joyner ini. Mungkin ada terinspirasi dari lagu apa nih? Mungkin ada terinspirasi dari suatu kejadian atau lagu atau ada problem masalah atau gimana nih? Oke, kalau dari lagu itu karena mungkin saya kebanyakan dengar lagu-lagunya seperti lagunya Tulus yang lebih banyak itu untuk mereka yang punya mental health atau betul banget. Ya. Dan saya rasa untuk lagu yang saya pengen buat ini pengen membantu teman-teman yang punya mental issue. Betul. Dan buat mereka yang lagi berjuang apapun itu pendidikan, financial atau hubungan keluarga, makanya saya buat lagu itu judulnya Bersama Kita Bisa. Gitu. Bersama kita. Jadi bisa. bersama, bukan satu yang berjuang aja. Oke, berarti kita harus bersaling bersama-sama nih. Ibaratnya berarti lagunya ini mental health banget ya. Yes. Banyak banget karena ibaratnya namanya Gen Z ini kan ya namanya anxiety, kecemasan, overthinking dan banyak banget ya di tahun serba sat-set ini membuat kita dituntut cepat. Justru malah pikiran Gen Z ini yang cepat ini enggak sih ya? Mungkin kakak bisa kasih
pesan kepada Gen Z nih terkait NCT, bisa mulai lagu tersebut juga boleh nih. Nanti buat, saya buat juga semua nih. Semua baby boomer, Gen Z, Gen X, Oke. semuanya Gen Z juga. Oke. Sampai Gen Beta nanti nih. Oke. Semuanya pasti masing-masing dengan problematikanya berbeda-beda. Jadi untuk lagu ini kiranya bisa lebih universal ke semuanya. Buat yang Gen Z, saya cuma mau bilang bahwa ini setiap orang pasti punya mental issue, setiap orang pasti punya permasalahan. Tapi banyak orang yang nggak tahu bagaimana untuk bisa handle, dan ada banyak juga tools atau alat yang bisa digunakan. Salah satu contohnya saya lewat musik gitu. Jadi lebih masuknya ke musik untuk bantu teman-teman yang mereka yang punya mental issue, dan saya buat lagunya lebih banyak seperti meraih mimpi, tapi konsep yang kali ini bersama. Oke. Terus kalau Kak Heri nih mungkin ada jawaban tersendiri terkait bagaimana nih Kak dilihat dari serba tahun baru, serba digitalisasi, ada Gen Z ya namanya cepat banget, NCT cemas yang tadi nih. Mungkin Kakak lewat lagu tersebut nih mungkin menyampaikan pesan ya, pesan mendalam terkait untuk khusus Gen Z, boleh dong? Jadi mungkin pesan singkatnya adalah semua orang punya tujuan masing-masing dan juga akan berupaya untuk tujuan tersebut. Jadi di mana ada suatu kendala yang akan terjadi di tengah jalan selama menjalankan upaya itu, jangan dipikirkan, stay on di jalan tersebut, jangan sampai kerikil kecil menjatuhkan, jangan sampai badai kecil menenggelamkan, seperti itu. Wow. Motivator nggak sih? Motivator. Nah, ini terkait lagunya ya, dikit lagi ini. Mungkin ada apa ya? Bisa di-spill kira-kira bulan atau tanggal berapa yang bisa perilisan lagu itu? Ya, kita rencana jadi saya bagian penulisan lirik lagu, kalau Kak Heri sendiri nanti bagian sounding sama nada-nadanya. Nah, rencana kalau misalkan semua lancar berarti minggu depan. Amin. Wah, seharusnya kita harus undang kembali lagi enggak sih ini ya, untuk lagu perdananya ya. Siap, baik. Terima kasih banyak Kak Heri. Oke, kita kembali lagi nih di terkait The Voice ya, terkait pemanggungan Kakak nih. Kan ibaratnya sudah manggung kemana-mana ya. Mungkin ada sempat kepikiran gak sih ada cerita apa ya, cerita menarik di setiap panggung? Mungkin ada yang sampai tidak terlupakan, ada nggak sih? Pas di mana tuh? Awal kita bertemu ya. Awal bertemu. Oke. Awal kita bertemu. Jadi waktu itu saya main ke salah satu coffee shop, dan waktu itu dia nyanyi. Ya saya dengar suaranya bagus, bisa main gitar. Dari awal situ akhirnya saya request kita nyanyi bareng. Nah, habis itu nggak ketemu lagi tuh, nggak ketemu berapa bulan karena belum jadi teman yang belum dekat. klop banget ya. Belum klop, belum bestie, belum semuanya. Dan tiba-tiba kita ketemu lagi di salah satu pantai, namanya di Pantai Samau di BMJ. Wow, berarti pantai bersejarah ya? Iya, pantai bersejarah banget kan sih. Oke. Di sana juga ketemu sama tim dan sama teman-teman kreatif kita, dan akhirnya saya berpikir bahwa saya mau buat The Voice. Yuk, ayo kita coba saja dulu. Walaupun simpel, tapi setidaknya saya pengen di Biak itu ada memang yang profesional, dan kita punya brandnya itu yang organik, original, seperti itu. Semoga deh Hanif harap kedepannya berjalan lancar, sukses kedepannya tanpa halang rintang, walaupun halang rintang itu banyak banget di depan ya, tapi karena kebersamaan itu pasti bisa kita lalui ya. Nah, terkait lagu nih, terkait karir ya, yang namanya kita berkarir tentu ada suka duka nggak sih ya? Boleh dong berbagi cerita terkait Kak Joyner maupun Kak Heri ini. Mungkin Kak Heri dulu deh, terkait suka duka, tapi sukanya dulu deh, biar lebih semangat kita ya dalam berkarir nih. Iya, kalau dalam karir selama saya menjalankan karir sebagai seorang musisi ya, asik. Jadi sebenarnya itu sukanya banyak sekali. Dari mulai kita bisa menambah teman, kenalan kita tambah banyak,
Betul. Terus di samping itu juga kita bisa menjalankan sesuatu yang lebih positif ya setiap harinya. Itu kan secara tidak langsung kita sudah mulai belajar hal-hal baru. Betul. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Jadi hal yang disukai selama berkarya itu kita punya pemikiran lebih positif, kita punya relasi lebih banyak, kita punya istilahnya apa yang kita lakukan, yang kita berkarya selama ini dinikmati sama orang kan. Betul banget. Senang juga. Dan di samping itu juga kalau misalnya bukan apa ya, karena kalau kita berkarya kan nama kita selalu ada gitu. Betul. Walaupun mungkin di waktu yang lain kita sudah tidak ada, tapi pasti nanti karya kita teringat akan karyanya. Ya, betul sekali. Mungkin dukanya lagi nih. Kenapa jadi sendu banget ya? Ya, kalau dukanya ya. Oke. Kalau sepanjang saya bermusik ya, dukanya mungkin apa sih? Sedang tidak fit, terus harus tetap menjalankan ya. Betul. Karena dari segi ya. profesionalitas ya. Betul. Jadi mungkin dari segi kesehatan lagi nggak enak badan atau segala macam, tapi harus tetap harus harus point, tetap, harus ya, profesional harus gitu ya. tetap profesional. Itu aja sih sebenarnya. Justru itu yang diuji banget ya. Iya. Oke, Kak Joiner lagi nih. Ya, menyambung yang tadi Kak Heri sampaikan harus profesional. Makanya lagu yang saya tulis itu kalau sendiri pasti rasanya susah. Kalau misalkan bersama pasti memang susah, tapi akan lebih baik bersama. Betul. Jadi memang saya juga membuat lagu yang tentang yang kami lagi buat ini untuk menjadi pengingat buat kita kalau one day kita misalkan ya, kalau pasti ya di dalam suatu grup atau dalam suatu apapun itu pasti akan ada waktu-waktu yang sekiranya kayak harus tetap profesional, tapi harus gimana ya, walaupun sakit kita tetap harus terlihat bahagia di depan layar kaca. Betul banget. Seperti itu. Betul banget. Dan lebih baik saya merasa bahwa saya bisa bernyanyi lebih baik kalau ada teman saya yang mendukung saya. Intinya kebersamaan itu penting banget ya. That's the point. Oke, nah itu sebenarnya poinnya ya, that's point banget ya. Nah, ini terkait lagu kita sudah bahas tentang karir juga nih ya. Mungkin bisa kasih pesan nih buat Gen Z terkait yang namanya apa ya, jatuh bangun, terpuruk dan sampai bangkit lagi. Mungkin kakak yang sudah berpengalaman nih, mungkin bisa kasih bayang-bayang kepada teman-teman yang sampai saat ini masih mau berkarir ya. Contohnya kayak berkarir dunia musik tapi nanti dulu deh, atau pemalu deh, atau gimana deh, takut banget ya. Mungkin bisa kasih pesan kepada Gen Z nih. Oke, mungkin pesan dari saya ya, kebanyakan anak-anak muda sekarang itu mau bermusik karena ada somethingnya ya. Betul. Ada something, mungkin dari segi famousnya dia mau lebih famous, atau mungkin dari segi lawan jenisnya dia mau mungkin lawan jenisnya lebih tertarik sama dia atau seperti itu. Tapi di sini pesannya adalah jangan sampai poin-poin yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk meningkatkan kinerja ataupun meningkatkan kualitas diri, itu mending dihilangkan saja. Jangan terlalu diikuti seperti itu. Ya, jadi benar-benar belajar, benar-benar lebih produktif ya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar punya nilai tersendiri. Ibaratnya bisa menjadi terbiasa ya. Ya, karena terbiasa. Oke deh pendengar, kita break sejenak lagi ya, karena The Voice ini akan membawakan lagu buat pemirsa dan juga pendengar setia Net. Oke, baik pendengar, satu lagu dari Raim Lode Komang. Tetap di live musik RRI Biak. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu,
ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Oke, baik pemirsa dan pendengar setia RRI Net. Sekarang kita sudah di closing statement ya. Nggak kerasa banget karena kita sudah ngobrol-ngobrol santai bersama The Voice dan juga bersama Kak Joiner dan Kak Heri ya. Nggak kerasa sisa berapa menit lagi nih Kak ya. Mungkin bisa di closing statement ini apa ini? Apa aja yang ingin Kak capai ke depannya? Ibaratnya single perdana udah mau rilis, mungkin apa lagi nih harapan ke depannya atau apa yang ingin dicapai nih? Oke, dari saya dulu mungkin about tentang single perdana, jangan lupa tetap tetap stay tune di RRI karena nanti kita bakalan mungkin launching di RRI juga untuk single perdananya. Jadi pantau juga di Instagram kami. Boleh langsung promosi di Joy Winde, sama juga nanti bisa kunjungi di Instagram Biak Hari Ini. Biak Hari Ini. Oke. Nah, mungkin Kakak ada lagi nih harapan ke depannya untuk grup The Voice nih. Ya, untuk mungkin harapan ke depannya adalah kita di grup 2 ini mungkin akan lebih positif lagi ke depannya. Dan diharapkan juga mungkin kita bisa memberikan karya-karya mungkin untuk masyarakat di Biak ya terutama. Jadi tetap pantau grup kami. Mudah-mudahan karya kami bisa disenangi, disukai oleh teman-teman di Biak maupun mungkin di nasional. Terima kasih. Amin, semoga berjalan lancar deh pokoknya deh. Terakhir lagi nih, boleh ya di closing statement nih, pesan-pesan untuk Gen Z yang ingin mengenal dunia musik. Mungkin bisa kasih pesan-pesan dan juga tips and trick boleh. Pasti. Iya, untuk teman-teman dan teman-teman Gen Z saya dari tim kreatif, untuk semua
di dunia musik itu bukan hanya soal nyanyi. Di dunia musik itu pasti ada namanya koordinasi, komunikasi, saling suportif. Jadi buat teman-teman yang pengen di dunia musik atau mungkin mau one day bekerja di dunia musik, Betul. jangan lupa kita punya tim, kita punya teman, kita bersama. Jadi walaupun badai rintangan datang, selama kita masih punya teman-teman kita, masih bisa berjalan bersama, kita bisa melewati badai itu. Wah, dalam banget ya. Oke, terakhir dari Kak Heri nih. Mungkin ada pesan-pesan buat Kak untuk Gensi ya. Iya, pesannya yang kurang lebih sama ya, sama yang disampaikan Kak Jo. Kita di sini punya solidaritas harus dijunjung, walaupun banyak punya kepentingan sendiri juga pasti ada. Hanya saja tidak selalu hanya bernyanyi, tidak selalu hanya bermain musik. Di belakang kita juga ada orang, ya contoh orang lightning, orang kabel apa. Kita punya tim, kita harus jaga. Jangan mau menang sendiri, ego diturunkan. Seperti itu ya. Ya. Wah, ini dalam banget ya. Semoga deh ibaratnya yang ingin Kakak jalankan, apalagi single perdana, semoga berjalan lancar, luncur tanpa ada halangan, rintang yang ada walaupun ada, tapi dengan kebersamaan dijamin deh pasti berjalan sukses semuanya ke depannya. Amin. Amin. Oke deh pemirsa dan pendengar setia Rednet, selesai sudah nih live musik kita kali ini. Thank you banget buat Kak Joiner juga Kak Heri ya. Dan semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan juga pemirsa RRI.net, thank you banget sudah mendengarkan dan juga stay tune dari awal tadi. Oke baik pemirsa dan pendengar setia RRI.net, thank you banget yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan juga buat Kak Heri dan Joiner yang sudah berbagi cerita, pengalaman banyak banget yang bisa kita petik ya. Terima kasih kembali. Oke deh, persembahan satu lagu nih untuk kebersamaan kita terakhir dari The Voice, Sesaat Kau Hadir Uta Liku Mahua. Untuk itu Hanif pamit dan The Voice pamit, kita jumpa lagi di live musik RRI selanjutnya. See you. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu yang melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi tak bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi,
dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Yang pasti. Yang pasti. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.